Ya, kembali di Landstalk dan kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Damar, upaya yang mungkin terlihat lah sedikit pergerakannya lah ya, yang teman-teman SafeNet baca ketika kemudian kasus ini bergulir gitu. Dari kepolisian nampaknya akan bergerak ke arah mana nih? Atau masih bingung apa yang harus dilakukan? Setahu saya sudah ada atensi khusus untuk beberapa kasus ya. Misalnya kasus di Solok itu sudah ada atensi khusus dari Kapolri. Tapi saya kan akan menandaskan bahwa persoalan ini bukan cuma di Solok, bahwa persoalan ini ada di mana-mana. Jadi target orang-orang yang ditarget itu menyebar di mana-mana. Apakah Kapolri akan melakukan itu terus terhadap semua kasus-kasus yang lain? Kan tentu saja tidak. Kita berharap sebetulnya ini bisa dilakukan secara otomatis oleh kepolisian dimanapun juga ketika melihat ada warga yang ditarget oleh persekusi seperti ini, maka dia wajib dilindungi. Pertama karena kita ingin Indonesia kembali ke negara hukum, di mana hukum menjadi panglimanya, dan kemudian orang-orang yang melakukan persekusi ini berhenti untuk melakukan itu karena itu tidak sesuai dengan asas hukum dan melawan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi kita justru meminta adalah selain kepolisian untuk melakukan pelindungan, juga melakukan upaya penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan persekusi ini. Persekusi ini kan ada biangnya dan ada organisatornya. Apa yang paling bisa dilakukan? Iya, menurut saya tangkap orang-orang yang melakukan persekusi. Tindak mereka karena mereka sudah melakukan paling tidak dua kejahatan. Satu, pelanggaran terhadap privasi. Lalu kedua, pengancaman terhadap orang. Karena itu sudah dilakukan pada saat dia melakukan persekusi itu sendiri. Jadi itu dua tindakan, dua alasan keamanan itu, dua alasan payung hukum itu aja sudah menjadikan tolak ukur polisi bisa bergerak dengan dua pasal. Nah ini yang kami inginkan sebetulnya. Lalu edukasi itu harus jalan dengan itu semua. Jadi itu yang kami inginkan dari Kominfo untuk melakukan upaya sosialisasi bagaimana sebetulnya menangani kasus-kasus ini ke depan. Karena memang orang bisa saja melakukan kesalahan di media sosial, tetapi bentuk pertanggungjawabannya harus ada bentuk pertanggungjawaban di hukum gitu loh, di pengadilan lah, di sana dibuktikan benar salahnya, bukan oleh masyarakat di jalanan atau masyarakat di media sosial. Nah itu yang sebetulnya kita ingin dorong. Oke, ya recheck kemudian juga ya, melakukan riset juga gitu ya. Nampaknya netizen sekarang lebih reaktif. Itu kenapa sih sebetulnya Mas Nukman? Ya itu naluri binatang di manusia begitu. Jadi ya wajar aja. Namun kemudian harus makanya kan ada hukum. Ada hukum, ada etika gitu. Dua hal lah. Etika. Etika itu yang kita rasakan sehari-hari lah. Misuh nggak boleh, ya kan? Marahin orang tua itu nggak pantas. Itu sebenarnya sudah ada. Etika sosial itu ada, ya. Dan ini etika sosial harus dibawa ke media sosial, sama aja nggak ada bedanya. Ketika kita ngawur di media sosial, kita harus ingat bahwa kamu itu sebenarnya ngomong ke banyak orang loh. Seperti kamu bicara ada di tengah banyak orang di lapangan, harus dipegang itu. Kedua adalah hukum. Ada hal yang secara etika sosial dilanggar, tapi secara hukum nggak dilanggar, ada. Nah, etika sosial biasanya cukup dengan hukum sosial, ya kan? Dikucilkan, nggak diajak ngobrol, dijutakin, kan begitu. Tapi nggak boleh digebukin, kan? Karena itu ngebukin aja sudah melanggar hukum. Makanya publik itu sekarang harus paham dua hal, etika sosial sama hukum. Ada sebetulnya komunitas-komunitas netizen sendiri gitu ya, misalnya komunitas mana gitu, yang ini kemudian mungkin bisa melakukan sesuatu atau mungkin berkonsolidasi supaya ada sebuah perbaikan etika ataupun ada upaya-upaya mengcounter jika kemudian ada upaya-upaya untuk menggeruduk, misalnya mereka menetralkan itu di media sosialnya dulu gitu, sebelum akhirnya terrealisasi. Banyak yang begitu, tapi orang yang mau geruduk itu kan sudah punya persepsi, udah ada bias persepsi, ya kan? Sehingga apapun yang dilakukan di sosial media nggak berpengaruh buat mereka. Mereka offline kok. Makanya yang paling benar adalah hukumnya ditegakkan. Udah itu aja. Ya, ini Pak Nukman, ini kalau kita lihat memang ada beberapa hal yang kayak kita lihat saat ini, ada beberapa undang-undang, mungkin undang-undang UTE yang sekarang ada adalah untuk paling tidak supaya netizen menjaga dirinya ataupun menjaga pendapatnya agar tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau dilihat di sini, jadi saat ini bagaimana paling tidak di sini netizen merasa aman untuk berkomentar di media sosial? Settingannya di private mungkin ya, nggak share gini aja, public. kalau kamu mau aman, kamu pahami undang-undang ITE, ya kan? Kalau mau aman dari jeratan hukum ya udah ITE. Baca dulu kamu tuh kalau mau aman dari jeratan hukuman sosial, ya kamu pahami mengenai etika sosial. Sederhana itu.
Sederhana itu. Oke. Dan bisa sebetulnya netizen di Indonesia bisa menjadi netizen yang sebetulnya Sebenarnya tahu etika cerdas dan gitu juga ya. pintar untuk Bisa sekali. Seharusnya bisa, tapi kan kita juga paham bahwa ketika orang udah pegang ponsel, dia lupa bahwa dia menghadapi banyak orang. Dia merasa di kamar sendirian, sama kiai kurang ajar, dibilang gundulmu dan lain-lain. Merasa nggak, apalagi kalau dia pakai namanya bukan nama dia yang asli. Dia lebih berani. Memang media sosial itu membuat orang lebih berani, lebih ekspresif, lebih reaktif. Nah ini harus dikembalikan lagi kepada, kamu yang pengguna media sosial, kamu itu sedang ngobrol di banyak orang. Kalau kamu ngobrol di depan banyak orang, kamu bisa terkena dua hal, hukum positif sama hukum sosial. Hati-hatilah dengan itu remnya itu. Oke. Ya, Pak Damar, apa yang disampaikan oleh mungkin teman-teman yang sudah masuk ke blacklist itu sudah mulai merasa terintimidasi lah ya. Ada semacam trauma atau tidak, mereka takut menggunakan sosial media gitu, mereka takut mengunggah status mereka gitu. Ya kalau trauma sih pasti, tapi yang secara umum adalah mereka takut. Jadi psikologisnya mereka tertekan sekarang. Jangan kan ngomong media sosial ya, untuk keluar rumah aja mereka takut. Jadi dalam beberapa penggerebekan itu kan dilakukan di depan anak-anak. Jadi anak-anaknya yang banyak yang histeris juga. Jadi menurut saya yang harus ada proses trauma healing terhadap mereka juga. Kalau tadi dikatakan apakah ini akan punya efek pada orang-orang di luar si pengunggah, itu juga pasti punya efek juga karena efek teror ini ya, selazimnya teror, dia akan memunculkan ketakutan di banyak orang. Karena bisa jadi saya berikut ya, seperti halnya dia. Dan itu yang sebenarnya yang lebih mengerikan lagi. Artinya bisa jadi nanti kita tidak bisa lagi lihat media sosial yang cerah ceria ya. Yang isinya ya cuma semua orang isinya orang-orang yang takut-takut aja untuk berpendapat ya, seperti perlu atau tidak misalnya ada sebuah forum lah ya yang dihadiri oleh katakanlah misalnya dari perwakilan Ormaska, kemudian juga dari asosiasi pengguna sosial media, dari kepolisian gitu, supaya memang kedepannya nggak kayak gini lagi gitu. Perlu nggak sih, atau akan efektif nggak sih kalau memang upaya ini dilakukan menurut Anda, Pak Damar? Nanti saya ke Pak Nukman. Bisa dicoba karena media sosial itu isinya banyak orang kan. Banyak stakeholder yang berurusan dengan media sosial. Tapi itu juga butuh fleksibilitas orang-orang lain untuk juga bisa berada dalam satu forum. Yang itu yang saya ragukan apakah bisa mereka mau dalam satu forum dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Jadi sebenarnya langkah efektifnya itu seperti apakah untuk paling tidak menindak biar adem gitu sebetulnya. Persekusi ini udahlah gitu lah, segini terakhir. Jadi kalau persekusi itu udahlah, itu serahkan kepada hukum, urusan polisi itu. Tapi supaya media sosial itu kembali kepada yang dulu, kembali pada fitrahnya. Kembali pada fitrahnya. Ya anak terutama anak muda ini diajarin mengenai etika. Etika sosial. Ya selama ini mungkin agak renggang nih. Makanya peran terbesar adalah keluarga, orang tua. Kedua sekolah. Dua ini mesti dari sejak awal punya sistem yang bagus untuk membuat anak-anaknya juga bisa bergaul di media sosial. Gitu. Ya, saya juga agak kangen juga ngeliat timeline di Facebook isinya tutorial bikin kolak misalnya gitu ya. Yang adem-adem, yang bikin kreatif gitu karena kita tahu belakangan ini memang media sosial jadi ada beberapa orang akhirnya malas membuka media sosial, bahkan berbicara kepada teman ataupun kerabatnya karena malah akhirnya memunculkan perdebatan yang seperti itu. Nah, kalau anak-anak muda sekarang udah lebih kreatif sebenarnya. Dia punya vlog segala macam. Cuman ya itu tadi, jangan sampai yang vlog itu kemudian digunakan juga oleh pihak lainnya. Yang repot ini kan orang suka nakut-nakutin. Salah sedikit anak muda bikin sesuatu digeruduk, suruh minta maaf, bikin surat pernyataan, kan nggak mendidik itu. Betul. Semoga memang ada upaya yang lebih intens lagi supaya memang hukum di Indonesia ini bisa ditegakkan dan juga masyarakat bisa merasa lebih aman dan juga nyaman ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio kami hari ini, dan pemirsa demikian Dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa berikan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Saya Eliza Hasan. Saya Wiki Adrian, terima kasih dan sampai jumpa.